Oke, terima kasih Mister. Kita jumpa lagi di sharing santai kita. Nah, ya, sambil santai, Iya, rambutan. Ini Mister, saya ada pertanyaan ini Mister, ya dari teman-teman juga. Nah, mengenai tentang mungkin pola asuh atau ini ya bisa dibilang Mister, karena sekarang kan banyak ya kejadian terkadang ada bahasa peribahasa mah satu orang ibu mampu menghidupi 10 orang anaknya. Ya. Sedangkan 10 orang anaknya belum tentu bisa membahagiakan satu orang ibu. Nah itu misalnya banyak kejadian sekarang nih, begitu dari kecil disayang dan lain sebagainya, begitu udah besar sukses, kadangkala anak tuh banyak bisa dibilang kurang perhatian lah, kurang memperhatikan orang tua, kurang hormat sama orang tua dan lain sebagainya begitu. Mungkin Mister bisa menjelaskan mungkin secara dari sisi psikologi atau apa, bagaimana sih caranya biar kita bisa menciptakan keluarga yang harmonis, sehingga anak-anak kita itu tidak meninggalkan atau bisa menjauh dari orang tua, bisa sayang kita juga sama anak terus terjalin sampai akhir kita selesai lah begitu istilahnya. Bagaimana itu Mister? Terima kasih Mas, selamat siang buat teman-teman dari lereng Gunung Lawu. Kita diskusi ngobrol santai di gazebo Villa Katerban Widodaren Ngawi. Kita ngobrol lagi ya Mas ya. Jadi santai, kita santai sambil menikmati ada pemberian Allah dari pohon-pohon yang sehat dan seger ini. Jadi gini, memang kekhawatiran orang tua itu, ya saya lah seperti saya, kekhawatiran orang tua itu di saat kita usia-usia senja, anak-anak kita kurang peduli atau kurang sayang, bisa diartikan menjauh lah begitu. Ini sering terjadi pada kehidupan modern. Anak semakin pintar sekolahnya, semakin sedikit banyak menjauh. Bukan masalah apapun, kadang-kadang walaupun dia juga agamanya cukup, tapi begitu sudah berkeluarga itu ceritanya akan beda sama orang tua gitu. Akan sedikit ada kerenggangan dan sebagainya. Saya sendiri juga merasakan itu di saat saya ada kan anak itu ada anak pertama, kedua dan ketiga selanjutnya. Anak saya pertama, saya cara mendidiknya juga beda, dan anak kedua pun saya beda, anak ketiga pun beda. Ternyata perbedaan itu ada efeknya. Namanya dulu waktu masih belajar punya anak pertama, belajar mengurus itu saya protektif, keras, disiplin, harus gitu. Ternyata itu tidak menghasilkan yang terbaik, dan akhirnya itu akan malah berontak. Walaupun kita sayangnya 1000 sayang, bahkan kadang-kadang mengutamakan daripada yang lain, tapi kadang-kadang tetap berontak. Kenapa? Karena mungkin tata cara kita yang keliru. Tapi bukan di situ saja. Begitu dia sudah keluarga, dia ada pengaruh juga dari pasangan, bisa juga terjadi gitu. Bisa terjadi karena mungkin pasangan punya mental block sama orang tua dulu, akhirnya akan ke bawah gitu. Itu juga bisa terjadi. Ya tanda-tandanya gampang lah, kalau kita punya keluarga, anak, saudara, di saat hari momen-momen besar kok tidak mengucapkan, itu berarti sudah jauh sekali. Itu sangat jauh sekali. Berarti itu udah bukan keluarga. Itu bahkan seperti orang lain banget gitu. Nah, ini harus tahu kita. Makanya kalau sudah punya pikiran begitu ya ambil tindakan aja gitu ibaratnya. Ya, saya juga melanjutkan. Nah, setelah itu saya merubah tata cara pengasuhan anak. Karena semakin pengalaman, semakin kita punya banyak belajar gitu, dan ternyata sentuhan ke anak dalam arti membangun kasih yang sangat rutin itu mengakibatkan anak-anak kita cukup memahami, mengerti bagaimana sayang sama orang tua. Contohnya begini, saya lakukan kalau saya pagi sebelum aktivitas, saya pulang dari masjid gitu, saya selalu menyiapkan anak-anak saya, walaupun itu udah kerja, kuliah maupun masih sekolah, saya selalu suapin. Contohnya gini, anak-anak saya menyiapkan dandan pakaiannya dan bla bla, ibunya menyiapkan sarapan, saya nyuapin. Kadang saya panggil, ayo kakak, ayo dek, liburan turun, ayah mau aktivitas kerja atau dan bla bla, cepat turun, kita suapin mereka sambil dandan dan sebagainya. Ternyata itu ada terekam di bawah alam sadar yang sangat luar biasa, dan sayangnya luar biasa. Setelah itu anak-anak itu nggak perlu banyak ngomong kita, dia sudah cukup ngerti, kita kasih contoh dengan kasih sayang dan kebaikan, tata cara ibadah dan sebagainya lah, anak akan mengikuti sendiri. Dan saya merasakan sekali itu. Anak-anak saya itu saya nggak pernah nyuruh, saya nggak pernah ngomong banyak, itu iya aja, iya. Dan saya nggak pernah khawatir anak saya umpamanya, ya aku mau pergi ke depan ngopi, ya silakan, tapi jam sekian pulang karena istirahat, karena besok aktivitas atau otak itu nggak boleh diporsi untuk begadang. Contohnya begitu. Nah, maka dari itu kalau kita pengen punya anak yang anggaplah yang nurut,
pertama kasih contoh yang terbaik. Contoh yang paling terbaik kita contohkan. Ya, contoh yang terbaik, dan yang terakhir lakukan sentuhan dari hati. Umpamanya makan disuapin, kalau pulang sekolah ditanya gimana tadi sekolahnya, enjoy enggak? Ya, jadi gitu. Ya, jadi kalau ada anak curhat didengarkan, nggak usah kita menceramai. Sering terjadi orang tua itu buru-buru pengen jadi guru. Anaknya sudah capek, anaknya udah capek, udah salah, udah pikiran stres, dimarahin pula. Nah, ada kejadian anak saya itu bersepeda, mungkin naik motor gitu, handphonenya bunyi, dia kaget mau diambil gitu, di depan ada orang nabrak. Ya kecelakaan lah gitu. Dia nelpon saya ketakutan karena tahu saya itu orang disiplin, takut dia. Saya jawabnya nggak marah, saya marah enggak. Sabar sayang, namanya orang naik motor itu kalau nggak ditabrak ya nabrak, saya bilang gitu. Jadi saya nggak malas, jangan sudah jatuh dihantam pula sama tangga gitu loh. Jangan dipeluk lah bahasa. Banyak. Habis begitu saya buru-buru pulang dan saya peluk anak saya, maafin aku ayah, maafin. Enggak apa-apa sayang, nggak apa-apa. Ayah nggak marah. Ya udah pulang, saya bilang. Ayah ngurusin, ayah tanggung jawab. Kamu pulang saja. Enggak, ayah nggak marah. Akhirnya dia pulang, dan saya urusin semua. Anak ini akan terobati lukanya, terus dia akan terekam di otaknya. Ayahku luar biasa, aku di saat jatuh aja peduli. Nah kalau orang tua itu nggak peduli, lah mau yang dia akan sama siapa? Lah kalau sudah saya marah, kamu ini lah, hanya sekedar motor, hanya sekedar, ya kita obatin aja yang sakit, motor kan bisa beli lagi, tapi anak itu nggak bisa dibeli. Benar sekali. Nah kadang-kadang orang anaknya sudah bermasalah dengan hatinya malah ditimpa pula, diinjek lagi, sudah jatuh diinjek, sakitnya luar biasa, itu jadi dendam ke bawah sampai tua, akhirnya berpikir ngapain sih ngurusin ayah, ada masalah didiamkan, nggak peduli gitu. Nah ini terekam sama anak-anak kita sampai nanti tua, akhirnya kita kalau tua sering disia-siakan dengan secara otomatis itu. Jadi rasa itu tumbuh ya, rasa cuek itu tumbuh gitu Mister ya. Ya mungkin beberapa hari lalu yang ada testimoni dari alumni alumni tapi ikut pelatihan ulang gitulah ya, alumni, khusus alumni itu, dia menyampaikan, Bapak saya itu anak saya pinter-pinter, sukses-sukses, saya semuanya ada, tapi saya nggak dapat bahagia, saya kosong. Loh kenapa Pak? Saya bilang anak saya itu 3, 1 di Australia, 2 di Amerika, 1 di Kalimantan. Di saat ibunya sakit keras saya telepon, nak mamamu sakit, kamu pulang gitu. Dia yang satu jawab, ya intinya sibuk, semuanya sibuk. Nah begitu dia sudah ini pulang hanya sehari terus balik lagi, semua pulang balik lagi karena kesibukan. Yang luar biasanya kecewanya bapak itu, di saat ibunya meninggal, anak-anaknya ditelepon, Pak saya kirim uang saja. Nah saya nggak bisa pulang karena saya sibuk, nanti kalau sudah pulang. Bapaknya langsung kecewa dan amburadul, nggak karu-karuan. Terus dia membayangkan, saya mendidik anak-anak saya begitu tinggi, begitu hebat. Di saat saya sama satwa tidak peduli, hanya dipikirkan uang. Kalau saya uang juga bisa melakukan. Nah setelah saya tanya, apakah Bapak dulu waktu anak-anaknya masih kecil juga Bapak melakukan yang sama? Ternyata betul. Dia sibuk dengan kerjaannya, anak-anaknya sama ibu dan pegawai-pegawainya. Lah akhirnya terbawa sampai sekarang. Mungkin itulah, ini juga bisa dibuang, namanya itu mental block. Bisa dibersihkan nanti tahu-tahu baik sendiri. Kira-kira begitu Mas. Oke, terima kasih Mister. Oke, saya jadi teringat Mister. Hal ini terjadi juga sama saya Mister. Terjadi juga. Jadi saya merasa ini banget gitu, bisa dibilang ada kecewanya dengan diri sendiri gitu kan. Kalau orang tua saya bukan karena tidak memperhatikan saya gitu kan, sangat sayang sama saya. Cuma mungkin keadaan, mungkin ekonomi berpengaruh ternyata. Misalnya saya baru teringat ekonomi karena dulu saya masih kecil, bisa dibilang ya keluarga yang sederhana begitu. Mungkin karena itu yang membuat motivasi saya pergi keluar. Sehingga di luar punya ambisi yang besar, saya harus cepat berhasil, dan nafsu segala hal dilakukan, mengingat orang tua sudah ini, ternyata malah jatuh. Semua itu membuat saya gagal. Orang tua sakit, bahkan saya sempat kalau diingat itu rasanya nangis, bagaimana rasanya karena rasa menyesal. Orang itu menyimpan rasa rindu yang luar biasa terhadap saya sebagai anak terakhir, dan saya tinggal jauh, keadaan sakit. Posisi sakit saya paling hanya sebentar bisa, karena keadaan kerja jauh harus balik lagi. Hal itu terjadi dengan diri saya. Sekarang dengan ketemu penjelasan ini saya jadi teringat, oh ternyata ya bukan tidak dipungkiri ya, karena kita juga tidak sadar gitu kan.
karena mungkin belum mengerti. Ya belum, satu sisi belum mengerti kenapa kalau seandainya kita dari awal bisa belajar, bisa ngerti, mungkin tahu mana yang lebih diutamakan, saya harus apa. Tapi ya mau bagaimana, semua sudah terjadi. Setidaknya saya sekarang mengerti, ya mungkin bisa jadi bekal juga buat teman-teman ya, para pemirsa yang menonton ini gitu kan. Mungkin bisalah, mungkin jika terjadi sesuatu, mungkin hambar terhadap orang tua dan lain sebagainya, mungkin saja ada mental block yang teman-teman simpan gitu. Dan itu harus perlu disadari agar tidak jadi penyesalan di kemudian hari gitu. Betul. Mungkin itu yang bisa disampaikan Mister. Jadi begini juga Mas, makanya karena dulu ada mental block dengan orang tua, merasa sedih, merasa kecewa, sekarang kita bersihkan mental block itu. Kenapa? Biar nggak nular ke anak-anak kita. Jangan sampai nanti terjadi begini, ayahku dulu sama orang tuanya juga nggak baik lah, nanti begitu gede juga sama nggak baik. Jadi energi itu ya jadi menular gitu, menular. Makanya harus diputus mental blocknya. Syukur-syukur nanti anaknya suruh belajar juga bagaimana caranya melepaskan pikiran-pikiran negatif itu. Nah, kalau nanti bisa melepaskan itu, diselesaikan, insya Allah nggak ada itu ya, nggak ada persoalan-persoalan. Nah, persoalan berikutnya itu tadi saya sampaikan depan, biasanya sudah sama cerita dengan pasangannya tadi gitu. Nah, itu udah beda lagi ceritanya gitu. Tapi apapun yang terjadi, yang penting kita ikhtiarnya harus ada, harus belajar dan harus mau. Karena pada dasarnya hidup itu sama, keluarnya sama, tapi begitu berjalan nasibnya berbeda-beda. Nah, itu kenapa ya? Tergantung cara pikir kita. Ya, oke. Kesimpulan di sini saya mendapatkan bahwa satu, kita sebagai orang tua yang paling utama adalah memberi contoh. Tanpa terus pemerintah begini begitu. Kita melakukan contoh dengan mereka, anak kita melihat dan setiap hari berulang-ulang, maka itu akan menjadi duplikat di dalam dirinya. Karena emang kebanyakan orang kita sebagai orang tua tuh sering mengejas, kamu tuh begini males, ini nggak sholat, orang tuanya nggak pernah sholat gitu kan, kamu nggak ini nyuruh gini, tapi orang tuanya tidak melakukan itu yang sering kejadian. Sehingga bagaimana kita cara mendidik anak kita dan kita sendiri tidak memberikan contoh gitu. Nah, itu yang sangat luas. Nah, ini pelajaran sangat luar biasa. Jadi gini juga Mas, kadang-kadang orang tua itu sering membanding-bandingkan. Kalau anak itu sering dibanding-bandingkan, saya pastikan dia akan jatuh dan mereka akan nggak pernah sayang sama orang tuanya. Kenapa? Tidak boleh kita membandingkan anak kita. Semua anak punya keahlian, kemampuan, dan nasib sendiri-sendiri. Ada yang ke kanan, ada yang lurus, tuh udah semua tetap anak kita. Makanya jangan pernah kita bilang dia anakku yang ini hebat, anakku yang ini kurang. Nggak begitu. Saya juga sama, nggak pernah begitu. Cuman saya selalu memotivasi begini, ayo belajar biar sukses kayak kakak, biar belajar sukses kayak adik, ibarat itu ya. Tapi kalau lihat tuh kakakmu gini, lihat tuh adikmu, enggak, biar saja biasa, enggak. Saya mengalir aja gitu. Kalau mereka umpamanya merasa gini, saya tuh merasa kurang kasih sayang, kurang diperhatikan, ya itu perasaan mereka, biarkan saja. Biarkan saja, nanti pada titik terakhir dia akan merasakan di saat orang tua itu sudah mulai nggak ada. Sakitnya luar biasa. Makanya saya merasakan juga, saya merasakan. Kadang-kadang gitu kalau masih ada orang tua kurang, ya tanda kutip gitu. Tapi begitu orang tua mulai tidak ada, penyesalan itu tidak pernah akan bisa ditebus, walaupun dia sudah kaya raya, punya suami atau istri yang luar biasa, tidak akan pernah ditebus. Jadi hambar. Ya, makanya saya juga ngasih saran buat teman-teman pemirsa semua yang masih punya orang tua, sayangi sepenuh hati. Karena sayangmu sepenuh hati ke orang tua akan menular ke anak turunmu. Kamu tidak melakukan itu, kamu juga akan tidak pernah mendapat sayang dari anak turunmu. Bahkan kalau kita tidak mempunyai rasa sayang pada keluarga, pada anak, pada orang tua, nasib tuamu akan tersia-siakan. Kenapa? Menular. Menular. Apa yang kamu lakukan sekarang yaitu. Itu yang kita dapat. Jadi apa yang kita inginkan ke anak kita, ke saudara kita, maka lakukan itu sehingga di masa depan kita juga diperlakukan yang sama. Seperti itu, Mister. Ya, sering terjadi kan. Kita itu kalau sudah hidupnya lumayan karena dikasih nasihat orang tua, mereka tersinggung terus menjauh. Bagi saya itu sangat rugi berat. Karena dua orang tua itu adalah ridho Allah, ridho Tuhan. Orang tua manapun, laki, perempuan, atau itu anak, orang tuanya suaminya, orang tuanya istrinya, sama saja. Karena kenapa? Orang tua itu yang mengeluarkan. Kalau pasangan itu kan menyambung. Betul. Ingat loh, orang memang banyak mengatakan begini. Kalau anak perempuan, surgamu di suami, betul. Tapi ingat, surga yang abadi adalah dua orang tua. Dua orang tua. Kenapa? Karena mereka berjuang. Lah kalau nemu dia. Kalau pasang kayak saya nih, sama istri saya kan nemu sudah gede. Apakah pernah berjuang? Kecilnya, mencretnya, sakitnya, nyuapinya, tidak pernah. Lah yang benar-benar surga itu ya
orang tuamu. Saya tidak ada orang tua, tapi saya mertua saya anggap orang tua kandung saya. Dan saya kalau punya apapun ya saya share sesuai kemampuan saya. Kenapa? Hidup saya semakin damai, tenang. Orang mau, silahkan. Iya, benar. Lulu aja lah, gitu. Benar Ibaratnya sekali. gitu, ya. Benar sekali, Mister. Karena banyak kejadian juga. Kadang orang tuh menganggap orang tuanya itu orang lain gitu, Mister. Ya, sering Menganggap orang terjadi. lain. Sering. Padahal tidak disadari istri yang dia miliki, yang saat ini bersama dengan dia itu dididik luar biasa, dibesarkan oleh orang tuanya Hamil sendiri, di kandungan orang tuanya, nyusui. kita tinggal ngambil, menikahkan langsung, Nah. dan kita cuek sama mertua kita itu. Kadang-kadang hanya sekedar memberi uang. Saya kan sudah ngasih uang. Iya. Nilainya sangat nggak ada artinya. Seisi dunia ini tidak bisa buat nebus orang tua pasanganmu. Iya. Loh, orang nggak bisa. Saya menempatkan diri saya di bawah, orang tua ngomong saya diem aja. Kalau nggak suka saya diem aja. Ya. Tapi saya tidak pernah menjauh, tidak pernah melupakan. Kenapa? Karena memang dia tuh yang menitis, yang melahirkan istri saya. Nah, ini sering terjadi para suami terutama ya kayak saya begini, begitu sudah nikah sama pasangannya, orang tuanya dijauhkan. Kamu juga usah deket-deket dengan orang tua. Kan banyak sekali doktrin-doktrin Belanda. Kamu jangan punya rumah itu jangan deket orang tua, jangan deket saudara. Nah, yang benar orang tua ya semakin turun pikirannya, mereka diurusin, dibantu, itu yang benar. Ini yang dinamakan keberkahan rezeki akhirat. Lah sering terjadi mereka hanya mikirnya dunia. Ingat, kita belum pernah merasakan nanti masa tua. Siksaan masa tua di saat kita sakit dan kurang pikiran, kurang tenaga itu lebih menyakitkan. Makanya saya selalu menyampaikan bahagia di masa tua. Jadi dari kecil naik sama masa tua itu bahagia. Saya juga melakukan itu. Saya dari perjuangan yang sangat. Lama-lama saya enak, nyantai, bahagia, dan saya tidak pernah terlalu, ya alhamdulillah lah. Secara berjalan anak-anak saya tidak pernah minta uang untuk sekolah, tidak pernah pendidikannya minta ini itu, karena mereka bisa mencari rezeki sendiri. Cuman saya kasih tahu kisi-kisinya, lakukan ini, nak, lakukan ini. Mereka tahu. Bahkan kadang-kadang saya tuh dikasih anak gajian gitu, dikasih, saya nggak mau, saya nggak terima, dan saya nangis, nggak tega makanya. Tapi namanya anak ya, kita pura-pura terima walaupun nanti dikasih lagi dan sebagainya. Sebenarnya nggak bisa, karena saya melihat anak-anak gitu, ya Allah, sepintar secepat ini anakku tahu bisa memberi uang ke orang tua gitu kan. Saya nggak tega gitu. Oke, luar biasa banget, ini sangat perlu pengetahuan yang sangat kita perlu tahu ya. Ini tanpa kita sadari memang secara ini memang psikologi itu sangat penting banget ya untuk kehidupan seperti itu ya. Luar biasa banget. Terima kasih Mister untuk bincang santainya hari ini. Oke, kita ketemu lagi mungkin di yang lebih seru lagi nantinya. Ya. Boleh pemirsa, kalau sana ada yang perlu ditanyakan atau ada hal yang perlu ingin dibahas mengenai psikologi ya, Mister Chandra termasuk salah satu ya, Mister ya mengajar psikologi, dan gitu beliau juga punya ilmu EFT ini ya, menggali mental block dan dicampur dengan kombinasi meditasi keberlimpahan Mister ya. Jadi ilmu yang sangat komplit ya, ilmu sangat komplit. Jadi boleh ya, boleh kita mengadakan apa itu, menyuwungkan hati, muhasabah diri gitu, ya. Kalau bahasanya muhasabah ya. Oke. Mungkin itu yang mungkin bisa kita ini kan nanti kalau seandainya ini kita akan sertakan nomor admin nanti ya yang mungkin bisa dihubungin. Bapak Ibu yang pengen masuk kelas bagaimana kita untuk meraih kebahagiaan, kesehatan dan berkelimpahan. Saya tidak menjanjikan di awang-awang, ikutin saja. Di kelasnya rasakan sendiri. Saya nggak mau menjanjikan pasti enggak. Rasakan aja sendiri. Kalau memang nggak ada efeknya, kembalikan investasinya. Kalau ada efeknya, asal mau praktek, tapi asal mau praktek. Jangan masuk nggak praktek ya percuma. Prakteknya kan sederhana, buang mental block kan. Habis sembahyang, habis sholat, lakukan sedikit-sedikit juga selesai sendiri kan gitu. Karena tanpa praktek mau kemanapun belajar, kita akan sia-sia saja gitu. Betul. Oke, terima kasih Mister. Kita bicara di nanti di pertemuan berikut lagi. Mungkin ada pertanyaan nanti bisa kita bahas pertanyaan teman-teman semuanya. Oke, mungkin saya akhiri. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu buat teman-teman. Kita tunggu di kelas-kelas berikutnya.